walaupun sekali lagi itu bukan dalam rangka menghajar ya, bukan ya, cuman sekedar untuk memperingatkan, dan itu pun dengan cara yang halus tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Tidak Channel. Dan seperti biasa hari Rabu hari ini seputar dunia pondok. Dan alhamdulillah pagi hari ini juga sudah kedatangan salah satu staf pengajar dari Sabah Al-Madinah. Ada Ustadz Muhammad Wafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baru ketemu kembali Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Anak bagaimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat semua. Istri sudah nambah? Doain aja lah insyaallah, semoga dipercepat. Masya Allah, amin Ustadz Amin ya wa iyyakum ya. Ustadz, sesuai tema pagi hari ini Ustadz ya, berhubung hari ini adalah dari perwakilan dari istilahnya dari Sabah Al-Madinah, Sekolah Akil Balik ya. Dan judul hari ini atau tema hari ini adalah pola pendidikan di Sabah. Ya, bagaimana Ustadz itu pola-pola yang dipembelajarkan di sekolahan. Nah, tapi sebelumnya saya pengen nanya dulu nih Ustadz ya. Sebenarnya apa itu fitrah anak itu Ustaz? Jadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebenarnya ini yang patut berbicara Pak Kepala Sekolah kita, cuman beliau ini malah pura-pura sibuk ya. Akhirnya saya yang diminta. Ya wes lah, bismillah ya. Iya. Jadi fitrah itu kita meyakini bahwasanya semua anak yang dilahirkan ke dunia ini mereka memiliki keunggulan masing-masing ya. Jadi tidak ada bukunya Allah menciptakan makhluk itu sebagai makhluk gagal atau produk gagal, itu enggak ada ya. Jadi fitrah sendiri itu adalah sesuai dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwasanya semua anak manusia yang terlahir ke muka bumi ini semua dalam keadaan fitrah. Ya. Fitrah itu diartikan oleh beberapa ulama, ada yang mengartikan dia dalam keadaan Islam, ada yang mengatakan dia juga anak tersebut selalu akan condong dalam kebaikan, ya. Ada juga yang mengatakan anak itu memiliki potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi kita harus meyakini dari sini bukan berarti anak yang lahir itu dia kosong, ibarat kertas yang bersih, yang polos ya. Enggak seperti itu. Namun sebenarnya anak itu, semua anak yang terlahir itu memiliki kelebihan masing-masing, memiliki keunggulan ya. Bukan berarti keunggulan mereka hanya terpaku kita menilainya dari nilai matematikanya ya. Enggak ya. Berarti mungkin bukan dari sisi dari akademisnya Ustaz ya? Ya, belum tentu di situ ya. Jadi banyak anak-anak yang memiliki kelebihan di sisi yang lain, entah di sisi keseniannya, mungkin di jiwa dia suka menolong orang atau dia suka yang lain ya. Jadi nggak mesti kita nilai orang atau nilai anak itu bodoh karena matematikanya jeblok ya. Terus mungkin bahasa Inggrisnya nilainya hancur. Enggak seperti itu. Berarti tidak selalu menilai dari istilahnya dari yang akademisnya itu saja. Nah, jadi di sekolahan kita tanamkan ke teman-teman kita, ke guru-guru juga yang ngajar. Jadi kita yakini anak itu pasti memiliki kelebihan, pasti memiliki keunggulan, dan kita harus memotivasinya agar tumbuh berkembang. Kelebihannya itu biar bisa memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya ya. Bukan kalau kita sudah melihat mungkin anak di salah satu anak di sekolah kita mungkin ada yang hafalannya lemah, kita kalau paksa terus ya mungkin kasihan anak tersebut. Mungkin dia di bidang yang lain. Mungkin dia sukanya mungkin menggambar, mendesain ya. Tapi kita yang tekankan di sekolah kita adalah terutama di pendidikan dasar di Sabak gitu, kita tekankan tentang pendidikan iman dahulu. Pendidikan iman ya, sesuai jadi, memang sesuai dari Nabi Muhammad SAW ya, yang mengajarkan memang yang pertama adalah iman, akidah ya. Jadi setiap hari, setiap pagi urutan dari pertama kita masuk ke sekolah. Jadi di pagi hari anak-anak itu kita kumpulkan doa bersama, kemudian kita murojaah 2 surat, 3 surat, kemudian kita masuk ke aula, kita kumpulkan semua, kemudian murojaah lagi. Murojaah
Nah, setelah itu baru kita berikan kisah ya. Jadi jangankan anak kecil, kita yang gede aja masih seneng ya sama kisah cerita betul sekali, terlebih anak kecil, terutama kisah-kisah yang mengandung tentang keimanan. Jadi hampir setiap hari bisa dikatakan pasti ada kisah. Sampai-sampai saya tuh tiap hari dikejar anak-anak untuk bercerita. Oh, Ustaz cerita, dikejar ke sana ke sini untuk cerita. Pasti itu kalau istirahat, kalau mau pulang itu ngejar saya untuk minta diceritain ya. Nah, ada juga kurang satu lagi, Ustaz. Apa itu? Saya juga mau mengejar antum juga nih, Ustaz. Untuk bisa mengisi nanti ke depannya sama Ustaz ya. Insyaallah ke depannya. Podcast ini ya. Ya, cerita lagi kita Ustaz. Ya, insyaallah. Setelah itu setelahnya apa, Ustaz? Setelah kita tanamkan tentang kisah-kisah terlebih yang tentang keimanan ya. Bisa agar menumbuhkan keimanan dalam jiwa anak. Yeah. Jadi entah apapun kelak anak itu mau jadi apa, mau jadi pilot kah, mau jadi insinyur kah, mau jadi polisi presiden kah, dokter dokter lah. Yang saya harapkan pendidikan akidah itu tidak lepas. Iya, betul. Jadi selalu dia ingat dari semenjak dia kecil ya, seperti kita tanamkan bahwasanya akidah Allah itu ada di atas, kemudian kita nggak boleh minta-minta sama pohon besar, sama batu besar, nggak boleh minta sama kuburan, kita harus minta hanya sama kepada Allah, nggak boleh menyembah untuk kuburan, nggak boleh menyembah di sebelah lautan untuk meminta sesuatu pada lautan tersebut ya. Jadi hal-hal yang seperti ini sering tak ulang-ulang dan sering tak kisah-kisahkan ke anak-anak biar tertanam di jiwa anak itu keimanan yang kuat terhadap Allah. Jadi ntar mau jadi apapun, kalau dia menjadi anak yang bertakwa, insya Allah beres lah semua. Akidahnya terutama. Dan itu lebih saya sukai daripada sekedar mengajarkan ilmu-ilmu yang lain ya. Dan itu sering tak ulang-ulang tentang pembalasan di hari kiamat ya, setelah kematian, kehidupan setelah di alam kubur, itu sering diulang-ulang. Akhirnya kita melihat keadaan di anak-anak ketika misal mereka ada yang bermain kemudian tak sengaja mungkin nyenggol, entah kepukul, itu dengan spontanitas mereka itu langsung minta maaf dengan sendirinya. Karena memang sering tak ulang-ulang bahwasanya kelak nanti di akhirat semua itu akan dihisab ya. Yang mendolimi akan dihisab. Bahkan tak gambarkan nanti kelak di akhirat mungkin kambing dimakan sama buaya, nanti dibalik kambing yang akan makan buaya. Di dunia mungkin buaya makan kambing, tapi nanti di akhirat kambing yang makan buaya. Tak ulang-ulang seperti itu. Jadi tak bahasakan dengan bahasa anak-anak biar mereka pun senang. Sampai tak katakan mungkin kalau dinosaurus makan lalat, kelak di akhirat lalat akan makan dinosaurus biar mereka Masya Allah ya. Pentingnya memang ya mengajari istilahnya anak-anak permasalahan akidah sejak dini Ustaz ya. Penting banget Ustaz ya. Mungkin ya. Nah, Ustaz, terus itu bagaimana wujud pendidikan berbasis fitrah yang di Sabah Al-Madinah ini? Ya kalau pendidikan dasarnya kita emang berfokus untuk menumbuhkan iman dari anak tersebut ya. Kita sering nasihati ya. Jadi emang kita sebagai guru harus nggak bosan-bosan ya, ibaratnya nasihati anak didik kita itu harus sesering mungkin ya, harus rewel lah ibaratnya, jangan bosan-bosan. Misal ada anak makan sambil berdiri, kita ingatkan walaupun nanti dia duduk terus lari lagi ya. Betul. Namanya juga anak-anak ya. Kembali lagi memang namanya anak-anak ya, jadi masih yang suka surgul gitu ya. Kita yang tua aja kadang suka lupa, suka hilang kan, terlebih anak-anak yang belum tahu apa-apa. Yang penting kita tanamkan sesering mungkin, sedini mungkin. Walaupun dia belum bisa mengamalkan, suatu saat dia tergerak hatinya, dia akan mengamalkan. Karena memang istilahnya sudah diajarin sama para pengajar-pengajar atau ustadz-ustadz di sekolahan tersebut Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Jadi setelah di pagi hari kita berikan motivasi, kita berikan kisah-kisah pada anak-anak. Kemudian setelah itu anak kembali ke kelas masing-masing ya, kelas masing-masing, kemudian belajar seperti biasa. Kemudian yang kelas 4, 5, 6 mereka memiliki jam khusus untuk minat dan bakat. Jadi masing-masing anak yang mungkin dia suka di dunia komputer, dia akan diajari komputer. Dan di sini orang tua tidak boleh mengarahkan. Jadi biar anak-anak sendiri yang memilih ya. Yang memilih. Jadi saya maunya panahan, ya wes panahan. Berarti kembali lagi sesuai anak sendiri ya. Nggak ada paksaan dari orang tua nggak boleh. Ataupun dari ustadz atau pengajar yang lainnya ya. Enggak.
kita minta ke orang tua tidak memaksa anak untuk memilih salah satu dari minat bakat tersebut. Biarkan anak sendiri yang memilih. Jadi ya walaupun masih anak-anak cuma mungkin ikut-ikutan, tapi mungkin dari situ kita bisa tahu kalau ternyata anak ini di memanah dia jago misalnya. Ya. Mungkin dia di tahfidz bagus, mungkin di bidang yang lain kurang. Mungkin ada yang suka di bidang kelistrikan misal, di komputer, di seni. Jadi semua kita berikan fasilitas untuk anak-anak tersebut biar mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi biar kita beri kesadaran ke anak-anak biar dia itu tahu kalau dia itu siapa gitu loh. Pertama dia adalah seorang manusia yang harus beribadah kepada Allah tentunya, beribadah mentauhidkannya. Kemudian biar dia tahu fungsi dirinya itu apa. Ya, jadi kita berikan kegiatan-kegiatan yang banyak itu biar melatih dia itu kemampuannya di mana. Dia ahlinya di mana, bidangnya di mana. Karena kita tahu bahwasanya Allah mengatakan bahwasanya semua orang itu akan beramal sesuai dengan kemampuannya, ya. Ada yang orang mungkin sukanya di bidang agama, tapi dia di ilmu yang lain lemah. Ya kita nggak bisa salahkan karena memang kemampuannya di situ, ya. Mumpuni istilahnya mumpuni di bidang dunia istilahnya gitu ya. Yang terpenting pertama akidah dulu yang kita kuatkan. Adapun selebihnya mungkin dia mau jadi ahli listrik monggo, mau jadi ahli komputer monggo. Yang penting iman sudah tertancap dalam hati, sekuat mungkin. Dan dia kelak setelah lulus dia bisa tahu dia itu siapa. Ibarat dalam masakan mungkin seorang itu tahu saya itu fungsinya sebagai bawang misal. Nah, biar saling salah satu semua itu bisa saling melengkapi. Jadi ada yang berperan sebagai bawang, ada yang berperan sebagai tomat, ada yang garam, itu jadi semuanya saling melengkapi ya. Jadi jangan sampai masing-masing pingin jadi garam semua, pingin jadi apa semua ya. Jadi emang ibarat dalam kehidupan kan orang macam-macam ya, ada kemampuan yang ini. Nah, kalau kita satukan dalam wadah yang tepat, akhirnya kan akan menimbulkan suatu efek yang sangat berpengaruh insya Allah ya. Nah, kalau dari Sabak sendiri bagaimana sih cara menerapkan konsep pendidikan yang berbasis fitrah ini kalau di Sabak Al-Madinah? Ya pertama tadi ya kita meyakini bahwasanya anak itu memiliki kelebihan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah setelah kita sadar betul bahwasanya anak-anak itu memiliki kelebihan masing-masing, ya kita sebisa mungkin untuk memfasilitasi anak-anak itu biar berkembang sesuai dengan keinginannya, kemampuannya ya. Kalau misal kita lihat ada anak yang kurang dari ilmu yang lain, kita nggak paksakan, kita nggak paksakan semampu dia. Walaupun kita tetap kejar, misal setiap hari harus setoran berapa ayat, nah kita harus kejar. Tiap hari harus baca Iqra sekian, ya harus baca ya. Adapun untuk memaksa dia, kamu target harus dalam beberapa hari ini harus selesai juz sekian, enggak. Karena kita yakin bahwasanya kalau kita buat anak itu tertekan, itu mereka melakukannya pun dengan terpaksa ya. Jadi atau nggak enjoy. Bahkan khawatirnya kalau dia suatu saat ada kemampuan untuk melawan, dia pun akan melawan karena udah bosan ibaratnya ditekan terus. Suatu saat dia merasa sudah mampu, udah saya enggak. Seakan-akan bahkan kalau kita lihat banyak anak-anak di SD sendiri yang mungkin kadang ada yang sudah sekolah kemudian malamnya dileskan, sorenya suruh belajar. Itu saya khawatirkan nanti kalau sudah lulus tuh dia seakan-akan udah bergelar LC ya, udah muak dengan banyak kegiatan. Gelarnya udah LC, udah lulus SD banyak les, banyak ini, banyak ngerjain ini, ngerjain itu. Jadi seakan-akan sekolah itu kadang kita lihat banyak anak-anak sekolah yang mau berangkat aja udah ogah-ogahan. Karena dia melihat nanti di sekolah bakal ini udah ada gambaran sendiri saja. Di sekolah tuh pasti ini ada tugas lagi, ada kerja kelompok, ada les sore, nanti juga ada mungkin les malam juga. PR. Belum gurunya yang suka bentak-bentak ya. Jadi kalau kita di Sabak kita kondisikan ke teman-teman bahwasanya jangan sampai kita itu ke anak-anak itu bersikap keras ya. Kecuali yang memang dia sudah mencapai mungkin kelas 5-6 ya. Mungkin di kelas 5-6 kita bolehlah kita berikan peringatan yang mungkin istilahnya udah sedikit nalar saja. Karena udah
kelas 5 dan kelas 6 ya. Tapi kalau masih anak kelas 1, 2 kita nggak bisa lah berbuat sesuatu yang sikap hukuman misalnya suruh dicubit suruh push up nggak bisa ya, kasihan. Jadi emang kita berikan kesan ke anak itu sekolah itu menyenangkan. Sekolah itu menyenangkan, guru-gurunya baik, guru-gurunya nggak ada yang marah ya. Sampai anak-anak pun yang kelas 6 bahkan terkadang sering cotak cubit, cotak apa. Tapi saya ketika mencubit mereka pun dengan keadaan tertawa. Jadi saya mau walaupun menghukum saya pun dengan dalam keadaan tertawa tersenyum sambil guyon tak cubit gini. Jadi dia yang merasa dana pun nggak merasa dihukum, nggak merasa disakiti gitu loh. Contoh saja gini ya. Nah, misal menghukum kita dengan cara ya bukan gemes ya, bukan marah ya, tapi memang kita peringatkan sekali 2 kali, kemudian dia tetap namanya anak-anak kita maklumi. Namun ya alhamdulillah anak-anak kita dari segi kenakalannya nggak ada lah yang kayak di luar sana. Alhamdulillah lah, masya Allah. Kalau di luar sana saya pernah ngajar di beberapa sekolah ya, tak lihat ya begitulah, maksudnya dari segi adab ya kurang ya, sampai mungkin pintu pada jebol, meja pada hancur, terus pintu WC pada rusak. Kalau di Sabah alhamdulillah nggak ada yang model seperti itu, karena kalau ada suatu kesalahan sedikit dari seorang anak yang mungkin dia ketika masuk WC ditendang, langsung tak tegur, dan kadang tak tegur di hadapan ketika di aula rame-rame tapi nggak tak sebutkan namanya ya, jadi dia merasa tidak dipermalukan di depan teman-temannya. Jadi kita tegur dengan baik dan alhamdulillah direspon sama anak tersebut. Masya Allah, berarti jadi emang ya kita sesering mungkin menasehati anak, walaupun nggak digubris, walaupun mungkin hanya sekedar lewat tok, tapi insya Allah dia akan membekas. Dan itu pun kita dengarkan dari para orang tua yang mengakui hal tersebut, walaupun mungkin di sekolah efeknya kurang kelihatan ya, tapi ketika di rumah kita mendengarkan curhatan dari orang tua itu kita merasa bahagia. Terlebih saya sendiri yang merasa alhamdulillah ya, ternyata dari sekian kisah-kisah yang saya sampaikan, nasihat-nasihat yang saya sampaikan, ternyata ada juga yang masuk, dan saya berharap itu akan berlangsung terus sampai dia besar. Bahkan banyak anak-anak yang banyak dia di rumah walaupun kelihatannya di sekolah nakal ya, di sekolah suka umbus semprawu terang genah. Tapi ketika di rumah katanya ketika main bola, ketika azan ayo sholat dulu. Itu kan kalau dilihat kayaknya nggak ada di sekolah lain, nggak ada yang anak sampai ketika main bola teman-temannya diajak sholat dulu ya, diajak sholat dulu berhenti ya untuk sholat ya. Kemudian diajak ke rumah makan-makan tuh kita dengarkan tuh seneng. Kemudian ada anak yang ketika bermain sama teman-temannya sering nasihati, kamu nggak boleh makan berdiri, kamu nggak boleh makan sambil jalan, kamu nggak boleh ini haram, ini masya Allah kita dengarkan dari orang tuh seneng. Ternyata walaupun tidak menerapkan mungkin menerapkan di lingkungan sekolah Ustaz ya, tapi setidaknya dan memang itu masya Allah sudah menerapkan di luar lingkungan sekolah, istilahnya di teman-teman sebayanya, di teman mainnya. Bahkan mungkin kadang di keluarga Ustaz ya, di keluarga iya mungkin ada atau juga kakaknya atau adiknya atau bahkan orang tuanya mungkin makan sambil berdiri. Iya, bahkan sampai orang tuanya ada yang memakai kain menutupi mata kaki, itu ditegur sama salah satu anak. Pak, nggak boleh Pak, kata Ustaz, memakai celana itu harus di atas mata kaki. Ini sebuah pencapaian yang masya Allah, walaupun itu anak-anak ya, tapi coba anak mana yang sudah mencapai seperti itu. Kemudian melihat TV sama keluarganya, ada terlihat wanita yang nggak pakai kerudung, itu nggak pakai kerudung aurat, nggak boleh dilihat. Nah ini kan masya Allah. Jadi walaupun kelihatannya di sekolah itu ya cuma cerita ya, dongeng gitu, tapi ternyata emang kisah itu sangat membekas di hati anak-anak ya. Jadi saya ingat firman Allah Ta'ala, faqsusil qasasa la'alahum yatafakkarun ya, bahwasanya kisahkanlah wahai Muhammad dengan kisah-kisah sehingga mereka bisa berpikir ya. Jadi dengan itu kita tahu bahwasanya Al-Quran sendiri pun hampir kurang lebih sepertiga isinya kisah-kisah, dan dengan berbagai macam kisah tentang tauhid, tentang dakwah, tentang keislaman ya. Walaupun
banyak kisah-kisah para nabi yang banyak diulang-ulang juga. Intinya apa? Intinya memang kisah itu memiliki peran yang penting dalam menumbuhkan keimanan seseorang. Jadi saya sendiri emang senangnya dongeng ya, senangnya dongeng, senangnya cerita, terlebih sama anak-anak, dan tentunya bahasa sama anak-anak pun lain sama bahasa sama sebaya atau orang yang tua ya. Lebih tua ya. Tapi Masya Allah lah, dengan kisah tersebut memang kita banyak melihat perubahan. Jadi tak lihat anak-anak di Sabah itu ya walaupun ada kenakalan tapi alhamdulillah masih dalam batas yang wajar. Dan masih dia ingat rambu-rambu syariat itu dia masih ingat. Jadi ntar kalau dia misal dalam kerumunannya mereka tanpa ada ustadz, mereka sambil ngobrol yang akhirnya sok bablas kemana-mana. Nah, nanti ada salah satu yang jeletuk, tak panggilin ustadz, kamu nggak boleh. Ada yang kayak gitu, jadi negur. Iya, negur ya. Oh, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, tak bilangin ustadz. Sering saya dengar sendiri seperti itu. Bukan settingan, ini memang real. Saya lihat sendiri itu banyak anak-anak yang ketika ngobrol itu nggak boleh kata ustadz, itu nggak boleh, itu haram lu, nggak boleh. Kemudian akhirnya ketika mereka berdebat, ayo tanya ustadz. Nah, banyak yang akhirnya nyamperin ke kita, tanya, ustadz ini boleh nggak ustadz? Oh itu nggak boleh, gini. Secara nggak langsung udah itu Ustadz ya, maksudnya udah agak paham mana yang baik dan mana yang buruk Ustadz ya. Mana yang istilahnya, mana yang juga yang halal, mana yang haram juga ya. Jadi seusia SD memang ya kita sebisa mungkin kita terapkan ya, kita tanamkan di anak-anak biar ini nggak boleh, ini akidah, ini harus dijaga. Jadi insya Allah dengan pendidikan dasar yang penguatan iman seperti ini, saya harap keadaan seperti ini terus berlangsung sampai dia terbawa dewasa. Amin. Ya, bahkan sampai mati, dan itu harapan saya Masya Allah bangga, bukan bangga sombong ya, masih seneng lihat dengan kemajuan anak yang dari segi keimanannya itu luar biasa. Yang maksudnya saya sendiri pun ngiri. Andai kata saya dulu seperti itu gitu loh. Andai kata saya dulu waktu kecil saya seperti ini. Tapi ya qadarullah inilah. Ya, qadarullah saja. Mungkin bisa direcovery. Nah, Ustaz, apa sih keunggulan sekolah di Sabah Al-Madinah ini? Nah, mungkin yang menarik nih untuk para ibu-ibu atau bapak-bapak yang bingung atau masih mencari-cari anaknya yang pingin menyekolahkan di mana. Nah, apa sih Ustaz? Keunggulannya ya mungkin terutama ada di minat bakatnya itu ya. Di minat bakatnya, jadi nanti anak di kelas 4 sudah di kelas 4 kelas 5 Pak Wawan? Kelas 4 ya, di kelas 4 sudah mulai ada minat bakat. Ada berapa masa Pak? 13 ya, ada 13 minat bakat ya, dengan berbagai macam kegiatan yang ya. Terlebih juga ada kegiatan tadabbur alam, keluar jalan-jalan. Berarti itu kegiatan rutin juga saja? Rutin ya. Iya, kemudian renang ya. Renang ada, kemudian ada namanya pasar jajan ya. Jadi pasar jajan juga Masya Allah ada juga. Jadi kita melatih anak itu untuk berdagang, berjualan. Nanti kita lucu, lihat anak-anak itu lucu. Ada yang dia kelihatannya pendiam, tapi ketika jualan, Masya Allah dia pinter dia jualin kayak orang-orang tua jualan kurban itu ya, Masya Allah. Itu nanti kita akan lihat. Jadi dari banyaknya kegiatan yang ada, nanti kita para ustadz akan menganalisa, oh anak ini kayaknya suka di berdagang misal. Oh anak ini suka di alam, suka nangkep ini. Ada anak-anak yang sukanya ke sawah, lompat ke sawah, nyari ikan, nyari yuyu, nyari macam-macam lah. Memang berhubung Sabah bersebelahan dengan sawah saja. Kalau memang luas sekali sekolahnya, Masya Allah saya lihat ya. Jadi sering anak-anak itu tahu-tahu masuk ke kali semua, wah rame pada nangkap ikan. Ya kita biarkan, kita asalkan itu sudah selesai pelajaran, ya udah kita monggo mau main terserah, asal dalam batas-batas yang wajar lah. Nah, Ustadz, kalau di Sabah Al-Madinah sendiri itu full day school nggak, Ustadz? Kan selama ini mungkin selama pandemi masih daring saja. Ini yang. Nah, kalau hari-hari biasa sebelum pandemi atau mungkin ini setelah pandemi nanti, dari Sabah itu mengkonsepkan dengan full day school atau? Ya, insya Allah udah ada himbauan dari kepala sekolah, jadi katanya mau diadakan full day school. Jadi setelah pandemi ini
akan diadakan sekolah yang full day. Ya, rencananya mungkin setelah liburan ini insya Allah. Berarti awal bulan Ustaz? Ya, Januari insya Allah. Tapi ya semoga aja lah Allah mudahkan. Amin. Kan kita pun ini pandemi yang sekian bulan lamanya panjang, ini ya. Masya Allah. Banyak orang tua yang mengeluhkan akhirnya anak-anak nggak ada kegiatan, akhirnya. Betul. Yang saya sayangkan akhirnya yang dulu yang di sekolah sudah nganu tuh hilang. Mungkin kadang karena berbaurnya sama anak-anak di jalan, di kampung. Betul. Nah kemarin waktu pas beberapa hari sebelum tes kan kita sempat masukkan anak-anak kelas 5 ya. Kelas 6. Kemudian anak yang kecil-kecil kita gilir ya. Namun yang kelas 6 berangkat tiap hari. Nah, yang kita sayangkan karena pandemi yang terlalu lama ini akhirnya banyak anak-anak yang ketika masuk itu banyak kulaan kata-kata yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh ya. Dari luar itu. Iya, itu memang sangat berpengaruh sekali saat sampai-sampai pun keponakan saya sendiri juga ini dari mana lagi? Iya. Ya Allah. Tapi kita harus bijak ya dalam menyikapi anak-anak seperti ini. Jadi banyak anak-anak yang ketika libur panjang mungkin dia nggak tahu main sama siapa, akhirnya dia banyak kata-kata yang ia serap dari luar. Akhirnya ketika sekolah ketemu teman-temannya, ke bawah semua, bahkan ikut semua yang lain. Waduh. Kemudian pas sempat ada kesempatan anak-anak kumpul, kemudian ada yang celetuk. Ada seorang anak mengatakan, "Ustadz, ini tuh apa?" Apa itu, Ustadz? Nah, ini kata-katanya agak perlu disensor ini karena agak bahaya. Cuma kita menyikapi sesuatu hal yang seperti ini yang terjadi di anak-anak, jangan langsung kita salahkan anak tersebut ya. Betul. Jangan kita, kamu itu tak pukul, kamu ngomong, jangan. Tak tanya, kamu tahu dari mana? Saya lihat di pelang itu, Ustaz, di pelang tiang-tiang di jalan itu. Iya. Ya, nggak usah disebutkan lah. Kan banyak ya iklan-iklan yang nggak jelas itu ya. Alat untuk ini, untuk itu. Nah, ini pertanyaan sangat menarik sekali, Ustaz, menurut saya. Nah, bagaimana sih ketika yang kejadian seperti ini, istilahnya terlalu libur sangat panjang sekali karena pandemi, setelah masuk sekolah, nah pasti kan ada perubahan sedikit lah ya Ustaz ya. Nah bagaimana sih para pengajar ataupun dari ustaz-ustaz yang lain untuk istilahnya menganu masalah ini? Kalau yang kemarin yang sempat masuk beberapa minggu sebelum tes itu kita fokuskan ke tahfidz ya. Fokuskan ke tahfidz sama ya obrolan ringan sama anak-anak, pendekatan karena udah lama berpisah kan kita sama murid-murid berpisah lama. Kemudian bertemu itu agak gimana gitu. Nah, kita akrabkan lagi dengan ngobrol ringan. Kemudian dan alhamdulillah saya sendiri punya kedekatan sama anak-anak itu bisa dikatakan sangat dekat lah. Sampai anak-anak itu kalau ada apa-apa hal yang apapun itu dia suka cerita. Sampai ya itu hal-hal yang dia lihat di jalan yang mungkin dia nggak tahu apa-apa ya. Mungkin karena dia niatnya memang ingin bertanya, itu apa Ustaz? Ada sesuatu yang nggak baik lah. Banyak kata-kata atau kalimat-kalimat yang nggak tahu dia dapat dari mana, entah di internet, entah di jalan, entah dia dengar di pasar ya. Kemudian dia tanyakan ke Ustaz, ke saya sendiri. Saya pun kaget sebenarnya, tapi saya nggak bisa langsung marahin anak itu kan, nggak bisa, nggak boleh. Akhirnya kita tanya dulu, kamu tahu dari mana? Oh saya lihat di ini Ustaz, saya dengar dari luar ini Ustaz. Ya tak kasih tahu ya. Tapi setelah kamu tahu, jangan diulang lagi. Ini kata-kata artinya ini jorok, misal ya. Ini kan artinya jelek. Jangan kamu ulang lagi. Jadi jangan kita langsung salahkan anak karena dia niru-niru temennya yang dia awalnya belum tahu, kemudian dia niru-niru, kemudian tahu-tahu dia dapat hukuman, entah dicubit, entah dipukul. Ya jangan sampai ya. Walaupun bolehlah kita memukul anak yang mungkin sudah di atas taraf kebablasan ya, kita boleh peringatkan dengan mungkin hukuman yang tidak menyakitkan. Kita boleh, karena anak-anak sendiri kalau kata Rasulullah kalau sudah 10 tahun boleh kita berikan pukulan ketika dia tidak mau sholat ya. Jadi kita kiaskan dengan yang lainnya juga, dengan kewajiban-kewajiban yang lain atau kesalahan-kesalahan yang lain. Ketika dia melakukan kesalahan yang itu berulang-ulang, nah kita bisa peringatkan dengan hukuman. Walaupun sekali lagi itu bukan dalam rangka menghajar ya, bukan ya, cuman sekedar untuk memperingatkan, dan itu pun dengan cara yang halus tentunya. Tentunya ya seperti saya yang lakukan sendiri dengan cara walaupun
mencubit dengan cara senyum, dengan cara guyon, dengan cara apa. Akhirnya dia walaupun dicubit gak merasa disakiti. Dia sambil lari tapi wah, sambil ketawa-ketawa ya. Jadi dia seneng, walaupun seneng dia dapat pelajaran, oh ternyata ini nggak boleh kayak gini. Masya Allah, mungkin memang sangat mengasyikkan nih sekolah di Sabah. Ya, antum masuk kok nggak apa-apa. Tak cubit terus. Nah Ustaz, di Sabah sendiri bagaimana sih konsep, kembali lagi ya, saya ingin tanya sekali lagi, konsep pendidikan fitrah itu? Pendidikan fitrah ya? Iya, balik saya ingin nanya sekali lagi nih, konsep pendidikan fitrah. Nah mungkin sekali lagi, buat para orang tua yang sekali lagi yang mungkin bingung mau menyekolahkan anaknya kemana, nah bisa ini disahabat dengan konsep pendidikan fitrahnya Ustaz ya. Iya. Nah, silakan Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, bismillah ya, semoga bagi orang tua yang mungkin penasaran dengan sekolah kita, ya, konsep pendidikan fitrahnya ya. Pendidikan kita, pertama yang diajarkan di kelas kita adalah menerapkan konsep pendidikan berbasis fitrah dan karakter ya. Yang pertama fitrah iman ya. Yang saya katakan tadi pertama bahwasanya di usia sedini mungkin kita tanamkan kepada anak tersebut tentang motivasi untuk meningkatkan keimanan ya, dengan berbagai macam cara, dengan kisah, dengan motivasi, dengan nasihat ya. Kemudian di sekolah kita juga merangsang anak-anak untuk menumbuhkan fitrah belajarnya ya. Jadi pada hakikatnya anak itu kan memiliki keinginan ya, pasti memiliki keinginan. Nah, kalau keinginannya itu sesuai dengan yang di sekolahnya itu pasti dia akan giat. Betul sekali. Nah, kenapa anak itu malas? Biasanya karena di sekolahnya itu nggak sesuai yang dia inginkan. Nggak sesuai yang diharapkan ya. Isinya tugas, nggak bisa dimarahi, nggak bisa dihukum, nggak bisa kemudian diperingatkan dengan mungkin kata-kata yang kasar. Akhirnya anak-anak sendiri akan malas berangkat ke sekolah ya. Nah, alhamdulillah di Sabah ini rata-rata anak-anaknya itu berangkat dengan sangat-sangat bahagia. Kita lihat muka-muka anak-anak di pagi hari itu, mereka ceria. Jadi emang dia seakan-akan masuk ke sekolah itu masuk ke arena yang mengasyikkan. Iya, Masya Allah. Dan apalagi pandemi lama saat ya, kangen pasti ya? Pasti kangen. Banyak anak-anak yang sudah orang tuanya pun ngoprak-ngoprak pengen masuk sekolah lagi ya. Jadi namun kita ya sesuai prosedur dari pemerintah kita pun wajib mentaati pemerintah ya. Jadi kalau misal pemerintah sudah memberikan izin ya kita buka seperti biasa. Betul. Namun ya semoga aja ini setelah liburan ini dari dinas sudah membolehkan, jadi kita pun guru sudah kangen ya, pengen ketemu anak-anak, pengen nyubit gemas, pengen nyubit lagi ya. Nah, terus apa lagi Ustaz? Kemudian apa namanya? Iman. Nah, kemudian kita merangsang anak untuk giat belajar. Nah, merangsang anak dengan memberikan banyak kegiatan, ya. Kemudian yang selanjutnya fitrah bakat. Jadi kembali ke tadi bahwasanya Allah mengatakan qul kullu ya'malu 'ala syakilatih, bahwasanya semua orang itu pasti akan bekerja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya ya. Susah kalau misal orang yang bidangnya di peternakan dia suruh jadi kuli bangunan misal, atau jadi supir truk, susah, nggak nyambung lah. Berarti dia melakukan walaupun dia bisa, dia nggak enjoy gitu. Iya, betul. Walaupun dia mampu tapi dia nggak enjoy. Nah, alangkah baiknya kalau kita itu sedini mungkin dikasihkan ke anak-anak, biar kamu tuh pengennya apa, senangnya apa. Kalau itu selama tidak melanggar syariat dan itu bermanfaat dan bisa menghasilkan ma'isyah untuk keseharianmu, untuk keluargamu, ya kenapa tidak? Ya, misal kamu sukanya di bidang seni. Nah, bidang seni, kalau seni yo diarahkannya yang positif. Jangan seni terus gambar makhluk-makhluk bernyawa ya. Jangan ya. Kita arahkan ke desain, mungkin desain apa, logo, desain rumah, desain apa, kan masih banyak pilihan ya. Betul sekali, Ustaz. Karena kalau nggak diarahkan nanti kadang bablas kemana-mana ya. Kayak saya itu sukanya di dunia musik ya. Saya itu Masya Allah. Eksposisi. Nganu ini. Enggak apa-apa. Ingat masa lalu. Iya, cerita sedikit, Ustaz. Berbagi pengalaman ya. Jadi emang dari dulu saya itu senangnya gambar. Tapi gambarnya nggak jelas. Gambar orang cincang macam-macam lah gambar-gambar itu. Terus
kemudian suka di bidang musik juga. Musik sampai dulu ngeband, manggung sampai waduh, semua alat musik dimainkan sama saya dulu. Semua vokal sambil gitar sama. Dan bisa mudah untuk buat lagu. Saya tuh kalau galau sedikit pegang gitar jadi lagu dulu. Langsung cering tak tulis di buku jadi lagu, tak nyanyikan sama teman-teman. Direkam. Tapi seperti ini kan nggak bisa, nggak bisa kalau di syariat kita kan nggak boleh kita main musik, nggak boleh. Akhirnya ketika sudah tahu musik itu haram, ya mau nggak mau wes. Jadi saya tuh dulu sering di depan rumah di pinggir jalan tuh nyanyi dengan keras, wah sampai orang pada tahu semua itu Wafi lagi nyanyi itu. Lagi tik vokal. Ya jadi kenangan kelam ya. Benar, dan ya sedikit berbagi juga Ustaz ya. Saya dulu juga yang suka ya ibaratnya punya prinsip seni itu nggak ada batasnya. Dulu. Karena saya juga main di musik juga, terus main di fotografi, di videografi. Nah pada akhirnya memang seperti itu. Ternyata seni itu ada batasnya, yang nggak boleh dilanggar ya Ustaz ya. Istilahnya harus sesuai syariat gitu. Iya. Walaupun kita seneng kalau itu memang dilarang di syariat ya, mau nggak mau kita harus tinggalkan itu karena Allah. Kita tinggalkan itu karena Allah. Semoga Allah akan berikan jalan lain yang lebih baik ya. Akhirnya setelah tahu itu jelek ya wes, gambarnya jadi nggak tersalurkan, terus ide-ide di otak ini nggak tersalurkan. Jadi ya akhirnya larinya ke Al-Quran. Setelah dengar Al-Quran kok enak, terus dengar banyak macam-macam dari satu saat yang lain, syekh-syekh yang lain yang melantunkan dengan indah. Kita pun ingin bisa seperti itu. Nah, akhirnya kita berusaha untuk kenapa kalau dengan musik aja kita langsung connect ya, langsung klop, langsung ibaratnya langsung mengalir lah sama musik. Jadi emang dari dulu saya kalau dengar alunan musik yang sendu itu langsung nangis dengan mudah sangat, itu langsung nangis. Kenapa saya berpikir kenapa kok di Al-Quran saya nggak bisa ya, jadi awalnya di situ. Jadi sampai sekarang pun kadang kalau kita di suatu tempat yang banyak musik di situ dan kita nggak bisa lari ya, kita nggak bisa menghindar. Kayak pernah saya ikut naik travel dan travelnya nyetelnya musik terus, aduh saya mau lompat atau gimana ya, kayaknya wes didengarkan di situ, lama-lama kok enak juga ya. Terbawa suasana Dan ketika itu di dalam mobil tersebut sering nangis ya kalau mendengar alunan yang sendu, yang galau. Itu hati itu langsung connect dan langsung nyalur ke mata dan berbesmili. Terus ya Allah, kok enak effort juga ya. Ya Allah. Nah, saya berpikirnya di situ. Kenapa kalau di Al-Quran kita nggak bisa? Ya. Sedangkan toh sama alunan sama, irama sama ya. Tapi kenapa kok di Al-Quran kita nggak bisa? Yang mana harusnya seorang Muslim itu ya lebih tertarik dengan Al-Quran daripada kepada musik ya. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran dan musik nggak akan pernah bersatu dalam satu hati ya. Ibarat api dan air kalau dikumpulkan nggak akan bisa. Entah salah satunya yang menang atau salah satunya yang harus keluar ya. Jadi setelah itu ya sebisa mungkin kita jauhkan dari musik walaupun kita senang ya, walaupun kita hobi. Akhirnya kita di anuknya ke Al-Quran. Kita akhirnya belajar nada ini, nada itu dengan sesuai dengan alunan hati yang kita suka. Akhirnya ternyata alhamdulillah bisa menyatu juga. Masya Allah. Alhamdulillah bisa menyatu dan ketika kita baca Al-Quran dan hati ini connect, ternyata bisa menangis juga. Nah, ini yang saya rasakan sendiri ya. Jadi emang dulunya yang senangnya musik, akhirnya ketika dialihkan ke Al-Quran, ternyata Al-Quran bisa memberikan yang sesuatu yang indah juga. Bahkan efeknya Masya Allah kayak ketagihan juga akhirnya. Ada rasa ketagihan kadang kalau nggak baca Al-Quran sehari itu rasanya gimana itu ya. Jadi adalah timbul rasa kekangenan di situ. Dan saya nasihatkan ke teman-teman yang mendengar ini, semoga ya kita kita sebisa mungkin untuk mencintai Al-Quran ya. Mungkin ada anak-anak sahabat juga yang mendengarkan ya. Betul. Daripada kalian nyanyi-nyanyi nggak jelas sambil main, apa salahnya kita lantunkan Al-Quran jalan sambil mungkin naik motor,
mungkin sambil main apa. Toh dulunya juga biasanya nyanyi yang lain, kenapa dirubah dengan Al-Quran? Kok nggak bisa? Harusnya bisa juga kan ya. Tapi kisah itu pernah nggak sih disampaikan kepada murid-murid Sabak, atau paling nggak sedikit banyak disampaikan ke murid-murid Sabak dengan antum yang dulu sampai saat ini dengan cinta Al-Quran gitu? Iya, jadi sering saya bahasakan ke anak-anak bahwasanya anak-anak kalian itu sebenarnya selangkah lebih maju dari Ustadz. Ya, selangkah lebih maju dari Ustadz, bahkan bukan selangkah, beberapa langkah, ratusan langkah bahkan. Dulu Ustadz menghafal Al-Quran mulai dari umur kurang lebih 25 baru menghafal Al-Quran. Kalian dari SD sudah hafal juz 30, juz 29. Ini bukan selangkah lagi, ini ratusan langkah, ribuan langkah sudah melebihi Ustaz. Itu suatu nikmat ya. Jadi kalian itu Masya Allah hidup di zaman sekarang, banyak sekolah-sekolah tahfidz, ya, TK tahfidz, SD tahfidz. Minimal sudah dari kecil sudah mengenal Al-Quran. Kalau Ustadz dulu, wah, ya wes, nggak jelas wes. Sering tak ceritakan ke anak-anak, dulu Ustadz ini kayak gini, sukanya berantem, sukanya kadang cok ngamen, cok markir, waduh, semrawut terus pokoknya. Masa lalunya kelam. Tapi dari situ kita nganukan ke anak, kita didikan ke anak bahwasanya apapun masa lalu seorang itu bisa saja berubah ya. Betul sekali, dan bisa menjadi lebih baik. Jadi jangan putus asa. Dulu mungkin dia nakal, kan masih banyak kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan itu bukan untuk ditiru ya. Itu sekedar kenangan-kenangan lalu yang cukup diambil pelajaran saja untuk kita semua. Bukan untuk ditiru. Dulu Ustaz saya juga tak tiru jangan ya. Ustaz, di sekolah Sabak Al-Madinah sendiri apa sih Ustaz untuk visi dan misi visi dan misi ya, kita bercita-cita ya, berusaha semaksimal kita untuk menjadikan anak-anak itu solehah, memiliki akidah yang lurus ya. Sedini mungkin kita tanamkan tauhid, kita tanamkan akhlak-akhlak yang mulia ya. Walaupun memang dari namanya anak-anak ya masih banyak kekurangan ya, namun saya harapkan ketika sudah ada ilmu yang masuk, nanti suatu saat hatinya tergerak untuk beramal, insya Allah dia akan segera mungkin beramal. Dan yang saya sendiri kadang sedihkan ya, maksud kita yang saya sendiri minta ke Allah Ta'ala, ketika kita dulu sholat sama anak-anak ya, sholat duha bareng ya, jadi di kita ada sholat duha setiap pagi ya, setelah baris ada sholat duha. Sholat duha itu kita bacaannya dijaharkan ya, kita jaharkan sekaligus melatih anak-anak yang kelas 1, 2, 3 untuk menghafalkan lafaz-lafaz bacaan sholat ya, bacaan sholat dari mulai takbir, kemudian doa iftitah, kemudian ta'awud, ruku, sampai sujud, sampai salam kita semuanya jaharkan. Nah, kemudian kita sholat duhur berjamaah. Nah, yang nggak kalah penting, kita sebagai guru, saya sendiri terkadang kalau sholat sama anak-anak itu seringkali saya minta sama Allah semoga anak-anak ini jadikan anak-anak yang solehah dan berguna untuk orang sekitar, untuk agama ya. Itu yang saya terapkan dalam diri sendiri untuk mendoakan anak, menasehati. Jadi walaupun ntar hasilnya seperti apa, yang jelas saya sendiri sudah berusaha dengan semaksimal yang saya bisa. Walaupun di sana masih banyak kekurangan, dan saya pun meminta kritik dan saran dari para orang tua, mungkin kurang apanya. Nah, kita pun terbuka untuk menerima kritikan dari para orang tua demi membangun Sabak untuk lebih baik lagi, insya Allah. Amin. Nah, Ustaz, ini juga untuk khusus yang masih menyimak di Facebook Sabak Al-Madinah, Your for Info ini. Sabak Al-Madinah juga masih menerima peserta didik baru, Ustaz ya? Oh ya. Nah, itu Ustaz. Padahal itu iklan, iya. Padahal Ustaz. Ya, untuk pendaftaran Sabak sudah mulai dibuka ya. Jadi para orang tua, para abah, umah, saya beritahukan di sini, jangan lupa bahwasanya penerimaan santri baru mulai tanggal 4 Januari 2021 insya Allah ya, buruan mendaftar sebelum kotanya habis ya. Semoga
bersama kami, anak-anak Anda semua insya Allah bisa menjadi lebih baik insya Allah. Amin. Ustaz, dan untuk syarat pendaftarannya Ustaz gimana Ustaz? Untuk syaratnya, waduh, untuk masalah itu anak kurang paham ya. Mungkin tanyakan sama kepala sekolahnya. Ya. Mungkin untuk info lebih lanjutnya nanti bisa langsung datang ke sekolah ya, lebih tepatnya ya, ke sekolahan itu. Ya. Untuk waktu pendaftaran ini yang saya baca tanggal 4 sampai 28 Januari, Pak Wawan ya. Masya Allah ya. Dengan wawancara orang tua dan anak tanggal hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Untuk pendaftaran bisa dilakukan pada jam kerja setiap hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 12 siang. Masya Allah. Ini Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Masya Allah udah menyempatkan waktunya hadir di podcast Tidak Channel. Dan untuk Pak Wawan nih sebagai selaku kepala sekolah Sabah Al-Madinah juga yang mengantar beliau. Jazakumullah khairan ya Pak Wawan ya udah datang juga, dan mungkin next ke depan untuk Ustadz Wafi nanti kita pinjam dulu nih Pak Wawan ya untuk program baru di tahun 2021 ya, monggo insyaallah ya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Amin. Dan kita harus pamit undur diri Ustadz. Oh ya, tapi sebelum kita mau undur diri, ada permintaan dari beberapa murid-murid ini untuk Ustadz Wafi membacakan surat apa tadi? Abasa. Surat Abasa. Iya, ada Ustadz. Grogi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarahu fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qabba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi
wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, dan kita harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.